Oke, jadi di video kali ini gue bakal nge-review apa yang gue rasain, bukan nge-review ya, men-share experience yang gue rasakan terhadap Poco M3 ini, Poco Yellow yang satu ini, yang setelah gue pakai berminggu-minggu, ya hampir sebulan lah ya. Dan menurut lo, apakah HP ini layak dipakai atau tidak? Ya kalau menurut lu ya menurut lu lah ya, jangan nanya sama gue. Tapi kalau menurut gue layak atau tidak untuk dipakai di tahun 2021, ya jelas layak lah anjay. Ini HP masih baru kan. Tapi permasalahannya apakah worth atau apakah sesuai dengan uang yang lu spend untuk ngedapetin ini dengan apa yang lu dapat. Yang pertama gue bakal bahas dari segi kameranya. Ya ini memang desain Poco Yellow alias Poco M3 ini memang sedikit nyeleneh, lo bisa lihat. Banyak banget teman-teman gue di luar sana beranggapan nih kamera anjir gede banget cuy, gede pisannya. Dan menurut gue nggak ada yang gede sih sama kamera ini. Ya semuanya biasa aja di kamera ini, seriusan, gue nggak bohong. Cuman 3 titik lensa yang ada di kamera ini dan satu flash, dan menurut gue, lo bisa lihat sendiri tuh. Semuanya terkesan biasa aja kalau lo lihat dari dekat, secara detail, dan nggak ada yang gimana-gimana menurut gue. Untuk permasalahan kamera nggak ada yang spesial, nggak ada yang unggul atau gimana. Kalau gue komparasi dengan produk-produk lawas dari Redmi, ya mirip-mirip lah ya hasilnya. Cuman ada bumbu-bumbu yang baru ya yang ada di zaman sekarang. Tapi kalau lu buat ngandelin kameranya buat bener-bener foto Instagramable gitu, kayaknya lu harus sedikit kerja keras ekstra, edit sikit-sikit ya kan, untuk satuasinya, kehangatannya dan lain-lain, agar mendapatkan gambar yang benar-benar hidup. Karena seriusan kameranya menurut gue masih B aja kalau kita lihat dari harganya. Ini menurut gue ya, ini menurut gue. Terlebih gue nggak sukanya sama HP ini itu di bagian perekaman video ya, seperti biasalah. Kalau soal fitur-fitur ya sama lah kayak HP-HP pada umumnya, gue nggak ada yang bilang spesial atau gimana. Jadi menurut gue untuk hasil perekaman videonya, hasil jepretan fotonya itu B aja. Nah, sekarang kita move ke bagian layar ya. Ini adalah salah satu the most I hated. Ya gue benci banget sama layar ini selama gue pakai hampir sebulan. Salah satu poin yang paling gue benci adalah di bagian layar. Kenapa? Karena ya seperti yang lo bisa lihat di video ini udah brightness full. Kalau kita lihat dari samping aja ini udah mulai kelihatan redup. Jadi menurut gue sudut pandang di layar di Poco M3 ini menurut gue kurang banget ya, kalau lo pengen nyari experience yang good, yang baik terhadap layar handphone yang brightness-nya terang, yang lu orangnya outdooran ya kan, lu sering kerja di luar. HP ini nggak banget buat lo. Dan lo bisa lihat sendiri ini brightness udah full. Ini di dalam ruangan rumah gue. Pencahayaan siang lah di rumah gue aja kayak gini men. Lo bisa lihat kayak nggak pekat banget warnanya, brightnessnya kayak layu, kayak loyo gitu ya, kayak kemayu banget gitu. Nah, apalagi kalau dilihat dari samping banget, ini bakal kayak gelap banget, nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan. Jadi menurut gue, kalau seandainya kita beraktivitas di luar ruangan ya, apalagi nyorot matahari dan tiba-tiba lu pakai HP ini buat ketik-ketik, itu bakal silau banget cuy. Jadi entah kenapa di tahun 2021 masih aja ada bukan kesalahan yang minus-minus yang menurut gue ini sepele tapi penting banget buat gue. Nah kalau buat di cahaya yang cukup gelap ya layarnya ya kelihatan pekat, tapi ya semua HP kan gitu kan. Tapi kalau menurut gue disayangkan aja gitu ya kan, pangsa pasarnya itu bukan HP baru 1 jutaan melainkan di atas 2 juta, apalagi yang varian RAM 6 GB ya. I know harga-harga aslinya itu ada yang varian 1 juta something ya, merembet 2 juta, tapi ya gitulah ya, masalah layar gue nggak bisa bicara banyak, cuman itu aja sih kesalahan yang bisa gue ungkapin. Nah, untuk kelengkapan yang didapat yang ada di dalam box menurut gue biasa aja, sama aja kayak HP-HP pada umumnya. Lu bakal dapat adaptor charging, bakal dapat kabel, tapi gue nggak tahu ya kedepannya HP-HP yang non pleksipan bakal ikut-ikutan gak dapat adaptor charging atau tidak. Gue nggak tahu, kayaknya sih bakal ngikut sih ya. Kita tinggal menunggu waktu aja kali, dimana kotak HP tuh kecil-kecil, munyil-munyil, dan cuman tersedia kabel-kabelnya aja ya kan. Nah untuk kelengkapan yang lain ya jelly case, terus ya petunjuk-petunjuk itulah ya, udah biasa aja sih isinya. Jadi menurut gue kalau buat isi dari dus ini nggak ada yang perlu gue bahas. Tapi yang perlu gue bahas di sini adalah untuk charger. Untuk chargerannya gue gue cukup suka lah ya sama adaptor charger yang dikasih sama Poco M3 ini.
Tapi kalau boleh jujur masih ada pilihan yang lebih cepat lagi ya, tinggal beli adaptor charging di luar sana ya kan. Tapi gua ngerasa udah cukup sih. Kenapa gue bilang bisa lebih cepat lagi? Karena ini baterai gede banget 6000 mAh, ya cukup menguras waktu lah ya buat ngisi. Tapi kenapa gue bilang cukup puas? Karena kapasitas baterainya gede, tapi dibilang cepat enggak, maksudnya normal aja gitu. Dan antara rasio gue ngecas sekian jam sama pakainya itu berhari-hari, itu gue suka banget sama HP ini. Sekarang gue pengen ngebahas soal material yang ada di handphone ini. Gue selama pakai handphone ini hampir sebulan, gue ngerasa gue suka sama bahan yang ada di body ini. Kenapa? Karena gue nggak terlalu suka sebenarnya sama bahan kaca, dan ya meskipun ada fitur wireless chargingan, gue nggak terlalu butuh itu karena gue bukan tipikal orang yang sering banget di rumah dan kemana-mana ngecas harus tinggal taruh. Enggak, ya gue kemana-mana bawa kabel sih. Jadi untuk material plastik yang merekat di HP ini kenapa gue suka? Karena nggak terlalu cepat menghantarkan panas men. Jadi ketika gue beraktivitas dan lagi pakai HP ini misalnya pakai Google Maps dan lain-lain, itu nggak bikin HP ini cepat panas. Rembetan panasnya itu keredam lah ya, nggak langsung seketika mesin panas dipegang ikutan panas. Nggak gitu konsepnya kalau bahan plastik. Jadi menurut gue bahan polikarbonatnya gue suka, dan ya ada ala-ala arsiran kulit ya kan. Dan kalau nanya soal Dimensi gue kalau bisa nilai dari 10 gue bisa cuman kasih nilai 5. Kenapa? Yang pertama HP ini lebar banget, ya nggak ngotak sih gue bilang lebar banget karena layarnya kan enak juga sih buat nonton video. Meskipun kalau di cahaya yang terang, ruangan yang terang nih layar jadi silau-silau gimana gitu ya kan. Tapi untuk dimensi menurut gue secara pribadi HP ini rada berat, rada bagong ya kan. Terus dipegang satu tangan kurang nyaman, dan ini udah ada Type C, ada 3 titik lubang speaker dan 1 titik buat mikrofon. Untuk hasil suaranya oke menurut gue. Untuk pengecasan dengan Type C ya itu udah standar sih, nggak perlu dibahas apa sih yang perlu dibahas Type C. Ya HP kan udah pada mulai Type C kan. Dan overall menurut gue selama gue pakai hampir sebulan ini, apakah worth it atau tidak untuk dibeli? Gini. Kalau gue bilang worth it, nggak apa ya, belum tentu juga sih buat lo worth it. Tapi menurut gue, HP ini nih cocok buat lo yang nggak terlalu penting, nggak terlalu peduli terhadap kamera, ya kan? Ya meskipun dari desain ini kayak kesannya tuh kameranya garang gitu. Tapi seriusan untuk kamera B aja. Ini HP lebih cocok buat lu yang benar-benar butuh baterai gede, layar gede, ya udah tok itu aja. Dan ya bukan gamers banget sih. Kalau buat gamers banget, sayangnya chipsetnya kurang memadai menurut gue. Dan ya mungkin sampai di sini aja video gue, review jujur gue aja selama pemakaian hampir sebulan kayak gimana sih yang gue rasain. Ya itulah unek-unek yang bisa gue ungkap. Kalau ada yang kurang dari video ini silahkan lu bacotin aja di kolom komentar. Tapi seriusan, kalau ada yang lebih worth dari segi harga, ya menurut gue sih banyak.